Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020, kita akan memperingati Hari Pemuda GKE tahun 2020 dengan masih beribadah secara online bersama Majelis Jemaat GKE Galilea. Tema perayaan Hari Pemuda GKE tahun 2020, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Besi Francis Karewe MTH, salam presbiter dan pembacaan Alkitab oleh Ibu Penetua Noah Cehatara. Liturgus saya sendiri Diakon Angga Mendala Putra. Kita masuk dalam saat teduh. Panggilan beribadah. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita dalam kaum muda, menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan, khususnya bagi kita terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKE ini bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKE. Hai remaja,
Dalam suasana ibadah kita masuk votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Amin. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, ampunilah aku. Tuhan, jikalau tutur pikiran tak semena dan bercela, ampunilah aku. Dan hari ini, aku bersembah serta padamu. Bapa, ku berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Saya undang ibu bapak saudara sekalian berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab,
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Karena di dalam Tuhanlah ada damai yang sejati.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemuda yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini dalam rangka merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, akan diperhadapkan kepada kita bagian dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama membaca Alkitab dan boleh merenungkannya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah merendahkan diri. Kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Firman kebenaran-Mu telah terbentang di hadapan kami. Kami yang merindukan untuk Engkau tegur dalam kebenaran-Mu. Untuk Tuhan kuatkan dan berikan pengharapan baru, sedia membuka hati kami. Karena itu biarlah dalam urapan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, hamba-Mu yang lemah dan berkekurangan ini sedia Tuhan pakai. Seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pun Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, Engkau saja yang boleh berbicara bagi kami sekalian. Karena kami sedia untuk mendengar, menyampaikan, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu bapak, orang muda yang kekasih di dalam Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebuah fase kehidupan manusia secara fisik, usia muda dapat dikatakan sebagai puncak kehidupan. Meskipun belum tentu dalam sisi lainnya, misalnya secara finansial belum tentu sedang dalam puncaknya, atau secara pemikiran mungkin masih terbatas. Tapi fase ini umumnya seorang muda masih memiliki keunggulan dalam bagian-bagian fisiknya. Semisal kekuatannya masih sangat kuat, pendengarannya masih sangat jelas, penglihatannya begitu clear, jelas sekali. Lalu elastisitas kulit dia begitu kenyal dan glowing alami, tak perlu harus pakai krim. Ingatannya pun masih begitu kuat. Karena itu penting sekali bagi orang muda untuk rajin membaca buku. Karena mumpung penglihatan masih tajam, ingatan masih kuat, sehingga setiap buku yang dibaca itu akan diingat pada masa tua. Jangan hanya suka membaca status mantan ya. Di keunggulan inilah yang tak jarang membuat orang muda berada pada titik merasa hebat dan perfect, sempurna secara fisik.
sehingga dapat menganggap remeh dan rendah orang yang mengalami kemunduran fisik karena usia. Nah, sinyal ini rupanya ditangkap oleh Petrus di tengah jemaat mula-mula yang merupakan orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rasul Petrus melihat hal tersebut bisa sangat berbahaya dalam kehidupan persekutuan. Maka Petrus memberi nasihat kepada pihak-pihak yang akan bersumbangsi dalam merawat dan menjaga keutuhan persekutuan. Keunggulan ini membuat orang muda memang berada dalam situasi yang merasakan mereka sempurna. Karena itu ibu bapak dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nas Alkitab yang ditentukan bagi kita hari ini, yang dimulai dari ayat yang ke-5, memberikan nasihat khusus kepada kaum muda. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 adalah dasar pemberitaan firman kita hari ini, yang ditujukan khusus untuk kaum muda. Meski sesungguhnya pasal 5 ini yang di bawah judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah dimulai dari ayat 1. Di mana ayat 1 ini merupakan nasihat kepada kelompok penatua, yakni orang yang dituakan secara rohani dalam jemaat. Ayat 1 katakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Nah, Petrus menyadari bahwa jika terjadi sesuatu dalam kehidupan berjemaat, maka yang pertama yang bertanggung jawab itu adalah penatua, orang yang dituakan. Dan para penatua ini harus bisa menjadi penggembala yang baik. Ayat 2 ya dalam pasal yang ke-5 ini. Artinya mampu memberi teladan bagi yang muda, sehingga orang muda itu tidak merasa berat untuk melaksanakan nasihat Petrus berikutnya. Ayat 5 dan seterusnya nas kita hari ini. Boleh kita lihat ayat 5 dan seterusnya. Nasihat Petrus berikutnya bagi orang muda. Rasul Petrus berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat yang ke-5 dalam nas kita. Saudaraku yang kekasih, mengapa seseorang bisa begitu congkak atau sombong? Hal yang dilihat oleh Rasul Petrus dalam nas kita hari ini. Konon ada 5 alasan orang membuat orang bisa menjadi sombong. Pertama, dia memiliki kekayaan materi. Yang kedua, karena keturunan. Yang ketiga, dia berpendidikan tinggi. Lalu yang keempat, ia berpengetahuan luas. Dan yang kelima, dia memiliki kawan-kawan yang berada di level-level atas, sehingga membuat dia merasa tinggi begitu. Nah, 5 hal ini seringkali menjadi pemicu kesombongan seseorang atau kecongkakan seseorang. Yang sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi cara pandang dan tindakannya. Dan menganggap remeh orang-orang yang tidak selevel, setingkat dengannya. Orang seperti ini menganggap dirinya inferior, teratas, terkemuka. Sifat dan tindakan ini sangat berbahaya, apalagi dalam sebuah persekutuan. Hal tersebut dapat mencerai-beraikan sebuah persekutuan. Karena yang satu akan menganggap, memandang yang lain lebih rendah. Dan yang lain menganggap atau mengalami kurang dihargai. Dalam artian ketundukannya tidak nampak, istilah yang digunakan di dalam nas kita hari ini. Nah, Rasul Petrus meneruskan nasihatnya kepada orang muda dalam ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku sekalian yang kekasih, jika Tuhan mengangkat kita,
Maka ketika Tuhan mengangkat kita atau meninggikan kita, dalam nas kita dikatakan demikian, membuat kita unggul dari yang lain, maka bukan kesombongan yang akan muncul, tetapi sebuah kerendahan hati yang membawa kedamaian. Sebab kita berjuang dalam pimpinan Tuhan. Boleh baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana kita memenangkan setiap perjuangan hidup kita. Dan ingatlah, hanya Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Sebab hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristuslah yang memiliki kendali akan kehidupan kita. Maka mengapa kita harus sombong dengan apa yang kita miliki saat ini? Keunggulan yang muda miliki haruslah dimanfaatkan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kata Timotius dalam suratnya yang pertama, 1 Timotius pasal 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kaum muda saat ini memasuki era milenial, bahkan kita sekalian sudah memasuki era milenial ini. Orang muda itu termasuk kelompok mayoritas di era milenial ini. Inilah sebenarnya kesempatan bagi kaum muda untuk menunjukkan kemampuan dan eksistensinya. Terkhusus keterlibatannya di tengah gereja, terlebih lagi di Gereja Kalimantan Evangelis, tempat di mana kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan, tempat di mana kita berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Inilah saatnya kita bergerak dalam estafet regenerasi Gereja Kalimantan Evangelis. Semangat muda harus bertumbuh di GKE. Orang muda yang berada dalam titik unggulnya harus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini untuk boleh dengan rendah hati diajar, dituntun oleh kebenaran Tuhan, dibawa berakar dalam firman dan kebenarannya, sehingga dengan kekuatan inilah orang muda mampu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, mampu bertumbuh dan bahkan berakar di tengah-tengah Gereja Kalimantan Evangelis yang akan maju, berkembang dan jaya. Keunggulan yang dimiliki bukan untuk keangkuhan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Berkaryalah orang muda sehingga jayalah Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Sebagai orang muda kami berada pada titik keunggulan kehidupan. Kami kuat, penglihatan kami masih jelas, pendengaran kami masih tajam. Kemampuan kami masih sangat prima. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau tempatkan kami di sebuah gereja, Gereja Kalimantan Evangelis, sehingga kami boleh bertumbuh baik di dalam Engkau. Kami boleh berakar dan berbuah dalam kebenaran-Mu. Berkati Komisi Pelayanan Remaja Pemuda, baik dari Majelis Sinode, Majelis Resort, sampai seksi pelayanan remaja pemuda di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah di dalamnya ya Tuhan semua pengurus, bahkan semua kaum muda remaja selalu dituntun, dipimpin dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan juga setiap orang tua
yang terus memberi motivasi untuk kaum muda dan mempercayakan setiap kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab di tengah-tengah gereja. Kami memohon pengasihan-Mu pula ya Allah untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dari majelis sinode, majelis resort sampai majelis jemaat. Khususnya jemaat kami di Galilea ini. Sungguh ya Tuhan, ada kerinduan kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, bersekutu memuji memuliakan nama-Mu kembali, bertemu dengan kawan-kawan seiman kami. Tapi ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini menahan kami untuk boleh lebih bijaksana melaksanakan segala apa yang kami rindukan saat ini. Karena itu biarlah Engkau saja yang menolong kami ya Tuhan, tetap boleh merasakan dan mengalami sentuhan kasih Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kami, bagaimanapun bentuknya. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang berbeban berat, yang bergumul dengan segala penderitaan hidup. Mari Tuhan datang melawat saudara-saudara kami, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah-rumah. Mari Tuhan datang menyembuhkan, menopang mereka dalam iman, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk sukacita yang boleh dialami seluruh umat Tuhan. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Bahkan ada banyak berkat dan karunia yang kami terima karena kami boleh mendapatkan pekerjaan atau karir yang semakin maju, bahkan usaha dan pekerjaan kami yang semakin diberkati. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, karena Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan orang-orang muda yang saat ini menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan bangsa negara Indonesia tercinta ini, untuk membawa negeri ini semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan, dan kami mampu melewati setiap persoalan di tengah-tengah negeri ini. Kami serahkan ya Tuhan doa permohonan kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, yang bersama kami ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita pada persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat dikumpulkan ke BPH Majelis Jemaat GKI Galilea pada saat jam kerja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12 WIB, dan dapat ditransfer melalui rekening Bank Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Galilea, dan nomor rekening ada tertera pada ibadah online hari ini. Nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, karena kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita bersatu di dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberi persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami,
Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu?
Mari jemaat kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sampailah kita di penghujung ibadah. Marilah bersama kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dalam kerendahan hati dan penuh hormat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.